Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa juga untuk bagikan ke sosial media kamu, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Kisah Wali Songo, Sunan Kalijaga. Asal-usul Sunan Kalijaga sudah banyak orang tahu bahwa Sunan Kalijaga itu aslinya bernama Raden Said, putra Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilatita. Tumenggung Wilatita seringkali disebut Raden Sahur walaupun dia termasuk keturunan Ranggalawe yang beragama Hindu, tetapi Raden Sahur sendiri sudah masuk agama Islam. Sejak kecil Raden Said sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban, tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Said berontak. Gelora jiwa Raden Said seakan meledak-ledak tak kala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Rakyat yang waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau panjang semakin sengsara. Mereka harus membayar pajak yang tak kalah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita oleh para penarik pajak. Raden Said yang mengetahui hal itu pernah mengajukan pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Suatu hari ia menghadap ayahandanya, Rama Adipati, tahun ini rakyat sudah semakin sengsara karena panen banyak yang gagal. Kata Raden Said, mengapa mereka masih harus dibebani dengan pajak yang mencekik leher mereka? Apakah hati Rama tidak merasa kasihan kepada penderitaan mereka? Adipati Wilatita menatap tajam ke arah putranya. Sesaat kemudian dia menghela nafas panjang dan kemudian mengeluarkan suara, Said, anakku, saat ini pemerintah Majapahit sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk melangsungkan roda pemerintahan. Aku ini hanyalah seorang bawahan Sang Prabu. Apalah dayaku untuk menolak tugas yang dibebankan kepadaku ini. Bukan hanya Kadipaten Tuban yang diwajibkan membayar upeti lebih banyak dari tahun-tahun yang lalu, tetapi Kadipaten lainnya juga mendapatkan tugas serupa seperti itu. Tapi mengapa rakyat harus menjadi korban? Sahut Raden Said. Tapi Raden Said tak meneruskan ucapannya. Dilihatnya saat itu wajah ayahnya berubah menjadi merah tajam, bertanda hatinya sedang tersinggung atau naik pitam. Baru kali ini Raden Said membuat ayahnya marah, hal yang selama hidupnya tidak pernah dilakukannya. Raden Said tahu diri. Sambil bersungut-sungut dia merunduk dan mengundurkan diri dari hadapan ayahnya yang sedang marah. Ya, Raden Said tak perlu mengajukan pertanyaan, sebab dia bisa menjawabnya sendiri. Majapahit sedang membutuhkan dana besar, karena negeri itu sering menghadapi kekacauan, baik memadamkan pemberontakan maupun terjadinya perang saudara. Walau Raden Said merupakan putra seorang bangsawan, dia lebih menyukai kehidupan yang bebas, yang tidak terikat oleh adat istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Justru karena pergaulan seperti itulah ia banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Niat mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya, tapi agaknya ayahnya tak bisa berbuat banyak. Ia cukup memahaminya pula sebagai posisi ayahnya sebagai adipati bawahan Majapahit. Tapi niat itu tak pernah padam. Jika malam-malam sebelumnya dia sering berada di kamarnya sembari mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka sekarang ia keluar rumah. Di saat penjaga gudang Kadipaten tertidur lelap, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan ke pajak Majapahit. Bahan makanan itu dibagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Tentu saja rakyat yang tak tahu apa-apa itu menjadi kaget bercampur girang menerima rizki yang tak diduga-duga, walau mereka tak pernah tahu siapa gerangan yang memberikan rizki itu. Karena itu sebabnya Raden Said melakukannya di tengah malam hari secara sembunyi-sembunyi. Bukan hanya rakyat yang terkejut atas rezeki yang seakan-akan turun dari langit itu. Penjaga gudang Kadipaten juga merasa kaget, hatinya kebat-kebit. Soalnya makin hari barang-barang yang hendak disetorkan untuk ke pusat kerajaan Majapahit itu semakin berkurang.
Ia ingin mengetahui dari siapakah yang mencuri barang-barang tersebut. Suatu malam, ia sengaja mengintip dari kejauhan, dari balik sebuah rumah tak jauh dari gudang kadipaten. Dugaannya benar, ada seseorang yang membuka pintu gudang. Hampir tak berkedip penjaga gudang itu memperhatikan pencuri itu. Ia hampir tak percaya pencuri itu adalah Raden Said, putra junjungannya sendiri. Untuk melaporkannya sendiri kepada Adipati Wilatikta, ia tak berani. Khawatir dianggap membuat fitnah, maka penjaga itu meminta 2 orang saksi dari sang adipati untuk memergoki sang pencuri gudang yang mengambil hasil bumi dari rakyat yang tersimpan di gudang. Raden Said tak pernah menyangka bahwa malam itu perbuatannya akan ketahuan. Ketika ia akan keluar dari gudang sambil membawa bahan-bahan makanan, 3 orang prajurit kadipaten menangkapnya disertai barang bukti yang dibawanya. Raden Said dibawa ke hadapan ayahnya. Sungguh memalukan sekali perbuatanmu itu, Hardik Adipati Wilatikta. Kurang apakah aku ini? Benarkah aku tidak menjamin kehidupanmu di istana kadipaten ini? Apakah aku pernah melarangnya untuk makan sekenyang-kenyangnya di istana ini? Atau aku tidak pernah memberimu pakaian? Mengapa kau lakukan perbuatan tercela itu? Raden Said tidak pernah mengeluarkan suara. Biarlah, bisik hatinya. Biarlah orang-orang tidak pernah tahu untuk apa dan kemana barang-barang yang tersimpan di gudang itu kuambil. Biarlah ayahku tak pernah mengetahui kepada siapakah barang-barang itu aku berikan. Adipati Wilatikta semakin marah melihat sikap anaknya itu. Raden Said tidak menjawabnya. Untuk apakah ia mencuri barang-barang hasil bumi yang hendak disetorkan kepada Majapahit itu? Tapi untuk itu Raden Said harus mendapatkan hukuman. Karena kejahatan mencuri itu baru pertama kali dilakukannya, maka ia hanya mendapatkan hukuman cambuk 200 kali pada tangannya. Kemudian disekap selama beberapa hari tak boleh keluar rumah. Jerakah Raden Said atas hukuman yang telah didapatkan? Setelah keluar dari hukuman, dia benar-benar keluar dari lingkungan istana. Tak pernah pulang sehingga membuat cemas ibu dan adiknya. Apa yang dilakukan Raden Said selanjutnya? Ia menggunakan topeng khusus, berpakaian serba hitam, dan kemudian merampok harta benda orang-orang kaya di Kadipaten Tuban, terutama orang-orang kaya yang pelit dan pejabat kadipaten yang curang. Hasil harta rampokan itu diberikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya. Tetapi ketika perbuatannya ini mencapai titik jenuh, ada saja orang yang bermaksud mencelakakannya. Ada seorang pemimpin perampok sejati yang mengetahui aksi Raden Said saat menjarah harta pejabat kaya. Kemudian pemimpin perampok itu menggunakan pakaian serupa dengan pakaian Raden Said, bahkan juga menggunakan pakaian topeng yang serupa seperti Raden Said juga. Pada suatu malam, Raden Said yang baru saja menyelesaikan sholat isya mendengar jerit tangis para penduduk desa yang kampungnya sedang dijarah para perampok. Dia segera mendatangi ke tempat kejadian itu. Begitu mengetahui kedatangan Raden Said, kawanan perampok itu segera berhamburan melarikan diri. Tinggal pemimpin mereka yang sedang asik memperkosa seorang gadis cantik. Raden Said mendobrak pintu rumah si gadis yang sedang diperkosa. Di sebuah kamar dia melihat seseorang yang berpakaian seperti dirinya juga dan menggunakan topeng yang serupa yang sedang berusaha menggunakan pakaiannya kembali. Rupanya dia sudah selesai memperkosa gadis itu. Raden Said berusaha menangkap, namun pemimpin perampok itu melarikan diri. Mendadak terdengar suara kentongan dipukul bertalu-talu. Penduduk dari kampung lain berdatangan ke tempat itu. Pada saat itulah si gadis yang baru diperkosa perampok tadi menghaburkan diri dan menangkap erat-erat tangan Raden Said. Raden Said pun menjadi panik dan kebingungan. Para pemuda dari kampung lain menerobos dengan senjata terhunus. Raden Said ditangkap dan dibawa ke rumah kepala desa. Kepala desa yang merasa penasaran mencoba membuka topeng di wajah Raden Said. Begitu mengetahui siapa orang yang dibalik topeng itu, sang kepala desa jadi terbungkam. Sama sekali tak disangkanya bahwa perampok itu adalah putra junjungannya sendiri, yaitu Raden Said. Gegerlah masyarakat pada saat itu. Raden Said dianggap perampok dan pemberkosa. Si gadis yang diperkosa adalah bukti kuat dan saksi hidup atas kejadian itu. Sang kepala desa masih berusaha menutup aib junjungannya. Diam-diam dia membawa Raden Said ke Kadipaten Tuban tanpa diketahui oleh orang banyak. Tentu saja sang adipati menjadi murka. Sang adipati selama ini selalu merasa sayang dan selalu membela anaknya. Yang kali ini dia naik pitam juga. Dia serta-merta diusir dari wilayah Kadipaten Tuban. Pergi dari Kadipaten Tuban ini. Kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Pergi, jangan pernah kembali lagi sebelum kau menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering kau baca di malam hari.
Sang Adipati Wilatikta juga sangat terpukul atas kejadian itu. Raden Said yang diharapkan dapat menggantikan kedudukannya sebagai Adipati Tuban ternyata telah menutup kemungkinan ke arah itu. Sudah semua harapan sang Adipati. Hanya ada satu orang yang tak dapat mempercayai perbuatan Raden Said, yaitu Dewi Rasawulan, adik dari Raden Said. Raden Said sangat berjiwa bersih dan luhur, sangat tidak mungkin melakukan perbuatan keji. Hati siapa yang tak akan hancur mengalami peristiwa seperti ini. Raden Said bermasuk menolong fakir miskin dan penduduk yang menderita, tapi akibatnya justru dia sendiri yang harus menelan derita, diusir dari Kadipaten Tuban. Orang tua mana yang tak terpukul batinnya saat mengetahui anak dambaan hati tiba-tiba berbuat jahat dan menghancurkan nama dan masa depannya sendiri. Tapi itulah peristiwa yang harus dialami oleh Raden Said. Seandainya tidak ada fitnah seperti itu, barangkali Raden Said tidak akan menjadi seorang ulama besar, seorang wali yang dikagumi oleh seluruh penduduk tanah Jawa. Raden Said betul-betul meninggalkan Kadipaten Tuban. Dewi Rasawulan yang sangat menyayangi kakaknya itu merasa kasihan. Tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya, dia meninggalkan istana Kadipaten Tuban untuk mencari Raden Said untuk diajak pulang. Tentu saja sang ayah dan sang ibu kelabakan ketika mengetahui hal ini. Segera saja diperintahkan puluhan prajurit Tuban untuk mencari Dewi Rasawulan, namun tak pernah ditemukan oleh mereka. Di dalam Babat Tanah Jawa dikisahkan bahwa Dewi Rasawulan akhirnya telah ditemukan oleh Empu Subah, seorang empu Majapahit yang menjadi murid seorang Sunan Kalijaga. Dewi Rasawulan kemudian dijodohkan dengan Empu Supa dan kembali ke tempat bersama-sama dengan diantar Sunan Kalijaga yang tak lain adalah Raden Said sendiri. Kemanakah Raden Said setelah diusir dari istana Kadipaten Tuban? Ternyata ia mengembara tanpa tujuan pasti, hingga pada akhirnya ia menetap di hutan Jatiwangi. Selama bertahun-tahun ia menjadi perampok budiman. Mengapa disebut perampok budiman? Karena hasil rampokannya itu tak pernah dimakannya. Seperti dulu selalu diberikan kepada fakir miskin. Yang dirampoknya hanya para hartawan atau orang kaya yang kikir, tidak menyantuni rakyat jelata dan tidak mau membayar zakat. Di hutan Jatiwangi ia membuang nama aslinya. Orang menyebutnya sebagai Beranda Lokajaya. Pada suatu hari ada seorang tua berjubah putih lewat di hutan Jatiwangi. Dari jauh Beranda Lokajaya sudah mengincarnya. Orang itu membawa sebatang tongkat yang gagangnya berkilauan. Pasti gagang tongkat itu terbuat dari emas, bisik Beranda Lokajaya dalam hati. Terus diawasinya orang tua berjubah putih itu. Setelah dekat dihadang langkahnya sambil berkata, "Orang tua, apa kau pakai tongkat? Nampaknya kau tidak buta. Sepasang matamu masih awas dan kau juga masih kelihatan tegar, kuat berjalan jauh tanpa tongkat." Lelaki wajah putih itu tersenyum. Wajahnya ramah dengan suara lembut. Ia berkata, "Anak muda, perjalanan hidup manusia itu tidak menentu. Kadang berada di tempat terang, kadang berada di tempat gelap. Dengan tongkat ini, aku tak akan tersesat bila berjalan di tempat kegelapan. Tapi saat ini hari masih siang. Tanpa tongkat saya kira kau tidak akan tersesat berjalan di hutan ini," sahut Raden Said. Laki-laki berjubah putih itu tersenyum arif. "Anak muda, perjalanan hidup manusia itu tidak menentu. Anak muda, tongkat adalah pegangan. Orang hidup haruslah mempunyai pegangan supaya tidak tersesat dalam menempuh perjalanan hidupnya." Agaknya jawab-jawab yang mengandung filosofi itu tak menggugah hati Raden Said. Ia mendengar dan mengakui kebenarannya, tetapi perhatiannya terlanjur tertumpah kepada gagang tongkat lelaki berjubah putih itu. Tanpa banyak bicara lagi direbutnya tongkat itu dari tangan lelaki berjubah putih. Karena tongkat itu diambil dengan paksa, maka orang berjubah putih itu jatuh tersungkur. Dengan susah payah orang itu bangun. Sepasang matanya mengeluarkan air mata, namun tak ada suara tangis dari mulutnya. Raden Said pada saat itu sedang mengamati gagang tongkat yang dipegangnya. Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas, hanya gagangnya saja yang terbuat dari kuningan, sehingga berkilauan tertimpa cahaya matahari seperti emas. Raden Said heran melihat orang itu menangis. Segera diulurkannya kembali tongkat itu. "Jangan menangis, ini tongkatmu, aku kembalikan." "Bukan tongkat ini yang kutangisi," ujar lelaki itu sambil memperlihatkan beberapa batang rumput di telapak tangannya. "Lihatlah, aku telah berbuat
berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur. Hanya beberapa lembar rumput, kau merasa berdosa? Tanya Raden Said heran. Iya, aku memang berdosa karena kau mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andaikan gunanya untuk makanan ternak itu tak mengapa, akan tetapi untuk kesia-siaan benar-benar suatu dosa, jawab lelaki itu. Hati Raden Said agak tergetar dengan jawaban yang mengandung nilai iman itu. Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini? Saya memintai harta. Untuk apa? Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Sungguh mulia hatimu, sayang. Caramu mendapatkannya dengan cara yang keliru. Orang tua, apa maksudmu? Boleh aku bertanya, anak muda? Silahkan. Jika engkau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Sungguh perbuatan bodoh, sahut Raden Said. Hanya menambah kotor dan bau pakaian itu. Lelaki itu tersenyum. Demikian pula amal yang kau lakukan. Engkau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram, merampok atau mencuri. Itu sama saja halnya dengan mencuci pakaian dengan air kencing. Raden Said tersekat. Lelaki itu melanjutkan ucapannya. Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal. Raden Said makin tercengang mendengarkan keterangan itu. Rasa malu mulai menghujam lubuk hatinya. Betapa keliru perbuatannya selama ini. Dipandangnya sekali lagi wajah laki-laki tua itu, agung dan berwibawa, namun mencerminkan pribadi yang welas asih. Dia mulai suka dan tertarik pada laki-laki berjubah putih itu. Banyak hal yang terkait dalam usaha memberantas kemiskinan dan penderitaan rakyat pada saat ini. Engkau tidak bisa mengubahnya dengan memberi para penduduk miskin bantuan, makan dan uang. Engkau harus memperingatkan para penguasa yang zalim agar mau merubah caranya memerintah yang sewenang-wenang. Engkau juga harus dapat membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Raden Said seperti terpana. Ucapan seperti itulah yang didambakannya selama ini. Kalau kau tak mau kerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, maka ambillah tongkat itu. Itu barang halal, dan ambillah, pakailah sesukamu. Dengan berkata demikian, lelaki itu menunjuk kepada sebatang pohon. Seketika pohon itu berubah menjadi emas seluruhnya. Sepasang mata Raden Said membelalak. Ia adalah seorang yang pemuda sakti. Banyak pengalaman yang telah dikecapnya. Banyak ilmu yang aneh-aneh telah dipelajarinya. Ia mengira orang itu telah mempergunakan ilmu sihir. Kalau benar orang itu mempergunakan ilmu sihir, dia pasti dapat mengatasinya. Tapi setelah ia mengeluarkan ilmunya, pohon itu tetap berubah menjadi emas. Berarti orang itu tidak mempergunakan sihir. Raden Said terpukau di tempatnya berdiri. Ia mencoba memanjat pohon itu, benar-benar berubah menjadi emas seluruhnya. Ia ingin mengambil buahnya yang telah menjadi emas berkilauan itu. Mendadak buah itu rontok berjatuhan mengenai kepala Raden Said. Pemuda itu terjerambab ke tanah, roboh dan pingsan. Ketika ia sadar, buah yang rontok itu telah berubah lagi menjadi hijau seperti sebelumnya. Raden Said bangkit berdiri, mencari orang yang berjubah putih tadi. Tetapi yang dicarinya sudah tak ada di tempat. Pasti dia seorang sakti yang berilmu tinggi. Menilik caranya yang berpakaian tentulah dari golongan para ulama atau mungkin salah seorang dari waliullah. Aku harus menyusulnya. Aku akan berguru kepadanya. Demikian itulah pikir Raden Said. Raden Said mengejar orang itu. Segenap kemampuannya dikerahkan untuk berlari cepat. Akhirnya dia dapat melihat bayangan itu dari kejauhan. Seperti santai saja orang itu melangkahkan kakinya. Tapi Raden Said tak pernah bisa menyusulnya. Jatuh bangun, terseok-seok berlari lagi. Demikianlah tenaganya berkuras habis. Ia baru sampai di belakang lelaki berjubah putih itu. Lelaki berjubah putih itu terhenti, bukan karena kehadiran Raden Said, tetapi karena di depannya terbentang sungai yang cukup lebar. Tak ada jembatan dan sungai itu nampaknya dalam. Dengan apa dia harus menyeberang? Tunggu, ucap Raden Said ketika ia melihat orang tua itu hendak melangkahkan kakinya kembali. Sudilah Tuan menerima saya sebagai murid, pintanya. Menjadi muridku? Tanya orang itu sembari menoleh. Mau belajar apa? Apa saja, asal Tuan menerima saya sebagai murid. Berat sekali anak muda. Bersediakah kau untuk menerima syarat-syaratnya? Saya bersedia. Lelaki itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Said diperintahkan menungguinya. Tak boleh beranjak dari tempat itu sebelum lelaki itu kembali menemuinya. Raden Said bersedia menerima syarat ujian itu. Selanjutnya lelaki itu menyeberangi sungai. Sepasang mata Raden Said terbelalak heran. Laki-laki itu berjalan di atas air bagaikan berjalan di tanah saja. Kakinya tidak basah terkena air.
Setelah laki-laki itu hilang dari pandangan, maka Raden Said berdoa sambil duduk bersila kepada Tuhan supaya ditidurkan seperti para pemuda di Gua Kafir ratusan tahun silam. Doanya dikabulkan. Raden Said tertidur. Dalam samadinya selama 3 tahun, akar dan rerumputan telah membalut hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Setelah 3 tahun, lelaki berjubah putih itu datang menemui Raden Said, tetapi Raden Said tidak bisa dibangunkan. Barulah setelah mengumandangkan azan, pemuda itu membuka sepasang matanya. Tubuh Raden Said dibersihkan, diberikannya pakaian baru yang bersih, kemudian dibawa ke Tuban. Mengapa ke Tuban? Karena lelaki yang berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Raden Said kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatnya, yaitu tingkat para waliullah. Di kemudian hari, Raden Said terkenal sebagai Sunan Kalijaga. Kalijaga artinya orang yang menjaga sungai. Ada yang mengartikan Sunan Kalijaga adalah penjaga aliran kepercayaan yang hidup pada masa itu. Dijaga supaya maksudnya tidak membahayakan umat, melainkan diarahkan kepada ajaran Islam yang benar. Ada juga yang mengartikan legenda pertemuan Raden Said dengan Sunan Bonang hanyalah simbol saja. Kemanapun Sunan Bonang pergi, selalu membawa tongkat atau pegangan hidup. Itu artinya Sunan Bonang selalu membawa agama, membawa iman sebagai penunjuk jalan kehidupan. Raden Said kemudian disuruh menunggui tongkat atau agama di tepi sungai. Itu artinya Raden Said diperintah untuk terjun ke kancah masyarakat Jawa yang mempunyai aliran kepercayaan yang masih berpegang kepada ajaran agama lama, yaitu Hindu dan Buddha. Sunan Bonang mampu berjalan di atas air tanpa amblas ke dalam sungai, bahkan sedikit pun dia tidak terkena percikan air sungai. Itu artinya Sunan Bonang dapat bergaul dengan masyarakat yang berbeda agama tanpa kehilangan identitas agama yang dianut oleh Sunan Bonang sendiri, yaitu Islam. Raden Said sewaktu bertapa di tepi sungai, tubuhnya tidak sampai hanyut ke airan sungai, hanya daun akar dan rumputan yang menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Itu artinya Raden Said bergaul dengan masyarakat Jawa. Adat istiadat masyarakat dipakai sebagai alat dakwah dan diarahkan kepada ajaran Islam yang bersih. Namun usaha itu nampaknya sedikit mengotori tubuh Raden Said, dan sesudah 3 tahun Sunan Bonang membersihkannya dengan ajaran-ajaran Islam tingkat tinggi, sehingga Raden Said masuk ke golongan para wali dan pengetahuan agamanya benar-benar telah cukup untuk dipergunakan untuk menyebarkan agama Islam. Demikian sehingga tafsiran dari kisah legenda pertemuan dengan Raden Said dengan Sunan Bonang. Setelah bertahun-tahun ditinggalkan kedua anaknya, Permaisuri Adipati Wilatikta seperti kehilangan gairah hidup. Terlebih setelah usaha Adipati Tuban menangkap para perampok dan mengacau Kadipaten Tuban membuahkan hasil. Hati ibu Raden Said seketika berguncang. Kebetulan saat ditangkap oleh para prajurit Tuban, perampok itu menggunakan pakaian dan topeng yang digunakan Raden Said. Rahasia yang selama ini tertutup rapat terbongkar sudah. Dari pengakuan perampok itu tahulah Adipati Tuban bahwa Raden Said tidak bersalah. Ibu Raden Said menangis sejadi-jadinya. Ia benar-benar telah menyesal telah mengusir anak yang disayanginya itu. Sang ibu tak pernah tahu bahwa anak yang didambakannya itu bertahun-tahun kemudian sudah kembali lagi ke Tuban. Hanya saja tidak langsung ke istana Kadipaten Tuban, melainkan ke tempat tinggal Sunan Bonang. Untuk mengobati kerinduan sang ibu, tidak jarang Raden Said mengerahkan ilmunya yang tinggi, yaitu membaca Al-Quran dari jarak jauh, lalu suaranya dikirim ke istana Tuban. Suara Raden Said yang merdu itu benar-benar menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban, bahkan mengguncangkan isi hati Adipati Tuban dan istrinya. Tapi Raden Said masih belum menampakkan diri. Masih banyak tugas yang harus dikerjakannya. Di antaranya menemukan adiknya kembali. Pada akhirnya ia kembali bersama adiknya, yaitu dari Rasaulan. Tak terkirakan betapa bahagianya Adipati Tuban dan istrinya menerima kedatangan putra-putri yang sangat dicintainya itu. Raden Said tidak bersedia menggantikan kedudukan Adipati Tuban. Ia lebih suka menjalani kehidupan yang dipilihnya sendiri. Walau sedikit kecewa, Adipati Tuban sangat agak terhibur, sebab suami Dewi Rasaulan juga bukan orang sembarangan. Empu Supa adalah seorang tumenggung Majapahit yang terkenal, cucu yang lahir dari keturunan empu. Akhirnya kedudukan Adipati Tuban diberikan kepada cucunya sendiri, yaitu putra Dewi Rasaulan dan Empu Supa. Raden Said meneruskan pengembaraan, berdakwah atau menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Dalam usia lanjut, beliau memilih Kadilangu sebagai tempat tinggalnya yang terakhir. Hingga sekarang beliau dimakamkan di Kadilangu, Demak.
Jasa Sunan Kalijaga sangat sukar dihitung karena banyaknya. Beliau dikenal sebagai mubaligh, ahli seni, budayawan, ahli filsafat, sebagai dalang wayang kulit dan sebagainya. Untuk lebih detailnya, para sahabat inspirasi bisa membaca buku yang berjudul Sunan Kalijaga yang ditulis oleh saudara Umar Halim yang diterbitkan oleh Menara Kudus. Di dalam buku tersebut diuraikan dengan lengkap jasa dan karya Sunan Kalijaga. Di dalam buku ini saya akan menghadirkan sebagian kecil dari jasa dari Sunan Kalijaga. Sebagai mubaligh, beliau dikenal sebagai ulama besar, sebagai wali yang memiliki karisma tersendiri di antara wali-wali lainnya, dan di antaranya yang terkenal atas suatu dari kalangan bawah. Hal itu disebabkan karena Sunan Kalijaga suka berkeliling dalam berdakwah, sehingga beliau juga dikenal sebagai Syekh Malaya, yaitu mubaligh yang menyiarkan agama Islam sambil mengembara. Sementara wali-wali lainnya mendirikan pesantren atau padepokan untuk mengajar murid-muridnya. Caranya berdakwah sangat luas. Rakyat Jawa yang pada waktu itu yang masih banyak menganut kepercayaan lama tidak ditentang adat istiadatnya. Beliau didekati rakyat yang masih awam itu dengan cara halus, bahkan dengan cara yang berpakaian beliau tidak memakai jubah, sehingga rakyat tidak merasa angker dan mau menerima kedatangannya dengan senang hati. Pakaiannya yang dikenakan sehari-hari adalah pakaian adat Jawa yang didesain dan disempurnakan sendiri secara Islami. Adat istiadat rakyat dalam pandangan kaum putih dianggap bid'ah tidak langsung ditentang olehnya selaku pemimpin kaum abangan. Pendiriannya adalah rakyat dibuat senang dulu, dirangkul hatinya sehingga mau menerima agama Islam, lalu mendekat kepada para wali. Setelah itulah baru mereka diberi pengertian Islam yang sesungguhnya dan dianjurkan untuk membuang adat yang bertentangan dengan agama Islam. Kesenian rakyat baik yang berupa gamelan, gending, dan tembang-tembangan dan wayang dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai alat dakwah, dan ini ternyata membawa keberhasilan yang gemilang. Hampir seluruh rakyat Jawa pada waktu itu dapat menerima ajakan Sunan Kalijaga untuk mengenal agama Islam. Sunan Kalijaga sebagai ahli budaya. Gelar tersebut tidak berlebihan karena beliaulah yang pertama kali menciptakan seni pakaian, seni suara, seni ukir, seni gamelan, ukir, wayang kulit, beduk di masjid, gerabak mengut, seni tata kota, dan lain-lain. Seni pakaian. Beliau yang pertama kali menciptakan baju takwa. Baju takwa ini pada akhirnya disempurnakan oleh Sunan Agung dengan daster nyamping serta rangkaian lainnya. Baju ini masih banyak dipakai oleh masyarakat Jawa, setidaknya pada acara-acara pengantin. Seni suara. Sunan Kalijagalah yang pertama kali menciptakan tembang dan gamelan serta dandang gula. Sewarangan, seni ukir. Beliau pencinta seni ukir dalam motif dedaunan, bentuk gayur atau alat menggantungkan gamelan, dan membentuk ornamentik lainnya yang sekarang dianggap sebagai seni ukir nasional. Sebelum era Sunan Kalijaga, kebanyakan seni ukir bermotifkan manusia dan binatang. Bedug atau jidor di masjid. Beliaulah yang pertama kali mempunyai ide menciptakan bedug di masjid, yaitu memerintahkan muridnya yang bernama Sunan Derajat untuk membuat bedug di Masjid Semarang, guna memanggil orang-orang untuk mengerjakan sholat berjamaah. Gerebeg Maulid. Gerebeg Maulid ini adalah acara yang diperkasai oleh Sunan Kalijaga. Asalnya adalah tablik atau pengajian akbar yang diselenggarakan para wali di Masjid Demak untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Gong Sekaten adalah gong ciptaan Sunan Kalijaga yang bernama aslinya adalah gong syahadatain, yaitu 2 kalimat syahadat. Bila gong itu dipukul maka akan berbunyi bermakna di situ mumpung masih hidup berkumpullah untuk masuk agama Islam. Pencipta wayang kulit. Pada zaman sebelum Sunan Kalijaga, wayang kulit adalah bentuknya sebagai berikut. Adegan dan demi adegan digambar pada sebuah kertas dengan gambar wujud manusia, dan hal ini diharamkan oleh Sunan Giri
Karena diharamkan oleh Sunan Giri, Sunan Kalijaga membuat kreasi baru. Bentuk wayang dirubah sedemikian rupa, digambar atau diukir pada sebuah kulit kambing. Satu lukisan adalah satu wayang, sedangkan di zaman sebelumnya, satu lukisan adalah satu adegan. Gambar yang ditampilkan tidak bisa disebut gambar manusia, mirip karikatun bercita rasa tinggi. Di seluruh dunia, hanya di Jawa inilah ada bentuk wayang seperti yang kita lihat sekarang pada saat ini. Itulah ciptaan Sunan Kalijaga sebagai dalang. Bukan hanya pencipta wayang saja, Sunan Kalijaga juga pandai mendalang. Sesudah peresmian Masjid Demak pada selesai sholat Jumat, beliaulah yang mendalang bagi pagelaran wayang kulit yang diperuntukkan untuk menghibur dan berdakwah kepada rakyat. Lakon yang dibawakannya seringkali ciptaannya sendiri, seperti Jima Kalimasada, Dewi Runci, Petruk Jadiraja, Wahyu Widayat, dan lain-lain. Dalang dari kata artinya menunjukkan jalan yang benar. Ahli tata kota. Baik di Jawa maupun Madura, seni tata kota yang dimiliki biasanya selalu sama. Sebab Jawa dan Madura mayoritas penduduknya adalah Islam. Para penguasanya kebanyakan meniru cara Sunan Kalijaga dalam membangun tata kota. Teknik bangunan kadipaten ataupun kota praja biasanya terdiri dari: yang pertama, istana atau kabupaten; 2, alun-alun; 3, 1 atau 2 pohon beringin; 4, masjid. Letaknya juga sangat teratur, bukan sembarangan. Alun-alun berasal dari kata alun, yang artinya banyak macam atau warna. Diucapkan 2 kali, alun-alun, yang maksudnya menunjukkan tempat bersama ratanya segenap rakyat dan penguasa di pusat kota. Waringin dari kata warah, yang artinya orang yang sangat berhati-hati. Orang yang berkumpul itu harus sangat berhati-hati, memelihara dirinya dan menjaga segala hukum atau undang-undang, baik undang-undang negara ataupun undang-undang agama yang dilambangkan dengan 2 lambang pohon beringin itu, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Alun-alun biasanya berbentuk segi 4. Hal ini dimaksudkan agar dalam menjalankan ibadah, seseorang itu harus beriman lengkap, yaitu syariat, hakikat, tarikat, dan makrifat. Jadi tidak dibenarkan hanya mempercayai hal yang hakikat saja tanpa mengamalkan syariat agama Islam. Untuk itu disediakan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Letak istana atau kantor kadipaten. Letak istana atau kantor kadipaten biasanya berhadapan dengan alun-alun dan pohon beringin. Letak istana atau kadipaten itu biasanya menghadap ke laut dan membelakangi gunung. Itu artinya para penguasa harus menjauhi kesombongan. Sedang menghadap ke laut artinya penguasa itu hendaklah berhati pemurah dan pemaaf, seperti luasnya laut. Sedang alun-alun dan pohon beringin yang berhadapan dengan istana atau kadipaten artinya penguasa harus selalu mengawasi jalannya undang-undang dan rakyatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.